Shalom anak-anakku tercinta dan para orang tua terkasih yang Oma kasihi. Kita berjumpa lagi dalam cerita bersambung dan saat ini bertema Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ingat bahwa kemarin kita belajar di mana Abraham meminta kalau saja Ismail diizinkan untuk menerima janji itu. Tuhan bilang tidak. Dari rahim Sarah, aku akan memberikan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Ishak. Dengan Ishaklah aku akan mengikat perjanjian kekal selama-lamanya. Nah, Allah mengetahui bahwa Abraham pastilah ragu. Ya, untuk itu dia datang. Ya, menyerupai 3 malaikat. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-18, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Ketika itu Abraham sedang duduk di kemahnya, karena hari itu hari panas terik. Nah, ketika Abraham mengangkat mukanya, dilihatnya di depannya ada 3 orang. Sesudah ia melihat ada 3 orang di depannya, ia berlari ke dalam kemah. Ia berlari keluar dan menyongsong mereka di pintu kemah. Dan sujud sampai ke tanah. Serta mempersilahkan, Tuanku, jika Tuanku berkenan, janganlah lampaui hambamu ini. Atau dengan kata singkat, mampirlah ke rumahku, kata Abraham. Biarlah aku akan menjamu, aku akan memberikan air, akan memberikan makanan. Dan sesudah itu bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanannya. Jawab ketiga orang itu, perbuatlah seperti yang engkau katakan. Inilah sikap Abraham dalam menyambut tamu-tamunya itu. Dikatakan bahwa itu adalah malaikat. Dan banyak penafsir juga mengatakan itu adalah penampakan Tritunggal. Nah, apa yang pesan yang dibawa oleh ketiga tamu itu? Pesan yang amat penting. Setelah Abraham menyelesaikan masakannya dan meminta Sarai untuk memasak, dia keluar membawa makanan. Lalu tamu-tamu itu menyampaikan pesan. Sementara itu dia bertanya, di manakah Sarah istrimu? Jawab Abraham, dia ada di dalam kemah. Dan Sarah sedang mendengarkan percakapan ini juga. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Malaikat itu katakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, kata tamu itu. Seorang anak laki-laki. Nah, kondisi mereka berdua tidak memungkinkan secara manusia. Karena Abraham sudah tua, Sarah juga sudah tua, sudah mati haid, sudah tidak mungkin lagi melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika Sarah mendengar ketiga orang itu mengatakan bahwa dia akan melahirkan anak tahun depan, tertawalah dia. Mungkinkah hal ini akan terjadi?
Karena sudah tidak mungkin aku bisa menurunkan anak lagi karena sudah tua. Sehubungan dengan firman Tuhan yang dikatakan tahun depan kamu, Sarah akan menggendong seorang anak. Sarah tertawa. Lalu ketiga malaikat itu mengatakan, "Mengapakah engkau tertawa? Hai Sarah." Sarah menyangkal, "Enggak, aku enggak tertawa." Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah memberikan firman, peganglah itu. Dan sengaja 3 orang, 3 pribadi yang datang, yakni Allah sendiri sesungguhnya, datang meneguhkan janjinya. Nah, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah ini, anak-anakku dan para orang tua? Yang pertama, jika Allah sudah mengulangi janjinya, itu adalah untuk membuat si penerima janji tidak perlu ragu-ragu lagi apapun hambatannya yang dilihat secara manusia. Yang kedua, janganlah menertawakan rancangan Tuhan atas hidup kita. Oma berharap dan berdoa agar ada di antara kalian anak-anak yang mendengar renungan ini yang akan Tuhan panggil untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk menjadi hamba Tuhan. Maukah kalian? Mungkin kalian berpikir, gak mungkin lah Oma. Tapi ingat, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Tuhan mau, Dia panggil kalian. Sama seperti Tuhan sudah panggil Oma. Demikianlah orang tua, jika Allah memanggil anak-anakmu, relakan. Sangat indah melayani Tuhan adalah kehormatan. Atau mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Baik. Nah, untuk mengingat pelajaran kita, ayat hafalannya hari ini dan selanjutnya, karena Abram sudah berubah nama menjadi Abraham. Itu artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Ayo sama-sama baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ingat namanya bukan Abram lagi. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Nah, yang adik-adik hafalkan yang terakhir aja ini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Mudah ya? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Kalau begitu, percayailah semua janjinya. Oke, hari ini cukup dulu sampai di sini. Oma berdoa untuk kalian. Terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui segala kelemahan kami manusia. Engkau sangat sayang kepada kami. Seperti Engkau sayang kepada Abraham. Demikian Engkau sayang kepada kami karena kami adalah keturunannya. Berkatilah anak-anakku ya Tuhan. Tambahkan kemampuan mereka mengerti firman-Mu. 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang yang belum mengenal-Mu. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi contoh, menjadi kesaksian bahwa Tuhan kami Maha Kuasa. Berkati para orang tua. Hamba memberkati mereka. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sehingga Engkau dapat menjadi gembala bagi anak-anak-Mu. Dan anak-anak itu menjadi taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa.